Seperti yang diminta Melissa, Alan bersiap untuk pergi ke taman. Ia memakai setelan kasual dan itu tak sedikit pun mengurangi ketampanannya. Sembari bersiul, Alan berjalan menuruni tangga. Membuat sang ayah merasa heran. "Mau ke hotel mana lagi hari ini?" tanya ayahnya ketus. "Kena penyakit kelamin nanti kamu, Alan." "Astaga, Dad. Aku bahkan sudah lupa kapan terakhir kali burungku menemukan guanya," jawab Alan yang membuat ayahnya mendesis tajam. "Ini aku mua ke taman, bukan ke hotel," ucap Alan lagi dengan ketusnya. "Sama Melissa?" tebak ayahnya dengan mata berbinar. "Kok tahu?" Alan balik bertanya. "Ya, siapa lagi yang bisa membuat kamu melakukan hal yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya kalau bukan Melissa?" "Ya juga sih, Dad. Aku juga bingung, kenapa aku nurut-nurut saja sama Melissa. Biasanya kan cewek yang nurut sama aku, ini malah kebalik." "Apa aku sudah turun derajat ya?" ucap Alan yang terlihat cemas. "Putraku tersayang, Tuhan sedang menaikkan derajatmu," ucap ayahnya meyakinkan. "Sekarang pergi cepat, jangan sampai menantuku itu menunggumu kelamaan. Dan jaga dia, awas saja kalau sampai lecet," tegas ayahnya yang membuat Alan tertawa kecil. "Astaga, Dad. Dad." Melissa pun kini sudah siap. Ia memakai jeans panjang, kaos polos, sepatu sneakers dan rambutnya dicepol asal. "Kamu mau kemana, Mel?" tanya Nyonya Rita yang melihat anaknya itu sudah menentang ranselnya. "Mau jalan-jalan, Ma." "Ke taman, mumpung libur," jawab Melissa kemudian ia meminum segelas susu hangat yang sudah dibuatkan mamanya. "Kasihannya kamu, Nak," ucap Nyonya Rita kemudian dan ia menatap Melissa dengan tatapan memelas, membuat Melissa tentu langsung mengernyit heran. "Kasihan kenapa memangnya, Ma? Gia sudah punya suami, Diana sudah punya tunangan, terus kamu kapan lakunya?" "Mama!" teriak Melissa gemas karena pernyataan mamanya itu. "Ya kan memang benar, Mel. Kamu cari pacar dong, biar sama kayak teman-teman kamu. Kalau hari libur, mereka liburan sama pasangan masing-masing. Sedangkan kamu malah mau ke taman sendirian, kamu memangnya enggak iri sama teman-teman kamu?" "Aduh, Mama. Aku itu bukannya enggak laku, cuma belum ketemu jodohnya saja. Sama Alan saja, Mel. Alan kan satu kaum sama Xavier dan Max. Dengan begitu kamu juga akan tetap menjadi satu kaum dengan sahabat-sahabat kamu," tukas Nyonya Rita lagi yang membuat Melissa menggeram kesal. "Satu kaum bagaimana sih, Ma?" geram Melissa dan bersamaan dengan itu terdengar suara klakson mobil dari depan. "Nah, itu tuh. Pacarku sudah datang, siapa bilang aku enggak laku?" tukas Melissa kesal kemudian ia bergegas keluar tanpa memperdulikan mamanya yang terlihat terkejut setelah Melissa mengatakan, "Pacarku." Mel. Kamu sudah punya pacar?" teriak Nyonya Rita kemudian ia segera berlari menyusul Melissa ke depan. "Alan." gumam Nyonya Rita saat ia melihat Alan yang keluar dari mobil untuk membukakan pintu mobil Melissa. "Selamat pagi, Tante," sapa Alan dengan manis seperti biasa. "Jadi kalian mau pergi bersama?" tanya Nyonya Rita dengan mata yang berbinar. "Iya, Tante. Kami mau jalan-jalan, mumpung hari libur," jawab Alan. Tunggu dulu," ujar Nyonya Rita kemudian ia berlari masuk ke dalam. "Mama mau apa sih?" gumam Melissa kesal dan tak lama kemudian Nyonya Rita kembali dengan membawa ponsel. "Tante mau foto kalian," kata Nyonya Rita. "Buat apa, Ma?" tanya Melissa kesal. "Sudah, jangan banyak tanya. Kalian berpose mesra ya?" "Berpose mesra bagaimana?" tanya Alan. "Begini." Nyonya Rita menyuruh Melissa tetap berada dalam mobil sementara Alan berada di luar namun mereka berhadapan. Tak hanya sampai di sana, jarang wajah Alan dan Melissa begitu dekat karena Nyonya Rita menyuruh Alan mencondongkan tubuhnya dengan menyangga sikunya di pintu mobil. "Kurang mesra sedikit, maju lagi." Nyonya Rita mendorong kepala Alan sehingga hidung Alan Melissa saling bersentuhan. Keduanya terkejut, bahkan hati mereka kini berdebar. "Senyum dong," seru Nyonya Rita dan keduanya pun tersenyum. Nyonya Rita langsung memotret mereka dengan beberapa pose mesra lagi.
Sudah, Ma? Tanya Melisa karena ia sudah tak tahan dengan jantungnya yang seolah ingin melompat dari tempatnya setiap kali ia berdekatan dengan Alan. Sudah, kalian boleh pergi sekarang. Selamat bersenang-senang, ujar Nyonya Rita kemudian ia memposting foto-foto Melisa dan Alan itu dengan caption, calon menantuku yang baik hati dan tampan. Done, pasti teman-temanku iri karena calon menantuku sangat tampan dan kaya. Hihi. Yang pacar kontrak saja bisa jalan-jalan di akhir minggu, apalagi yang sudah lamaran. Max dan Diana saat ini juga sedang jalan-jalan, mereka tak menentukan akan pergi kemana dan melakukan apa saja. Mereka hanya keluar dari rumah berdua, yang penting menghabiskan waktu berdua. Baby, aku akan segera memberitahu Mommy kalau aku akan menikahimu, kata Max yang saat ini sedang menggenggam tangan Diana. Sementara tangan Diana yang bebas sedang memegang es krim, dan sesekali ia menyuapi pujaan hatinya itu. Aku juga akan memberitahu Mama kalau aku mau menikah sama kamu, baby, ucap Diana. Kita menikah secepatnya ya, baby. Aku sudah tidak sabar ingin menjadi suamimu, supaya kita bisa bersama setiap hari, ucap Max kemudian ia membuka mulutnya saat Diana menyuapinya es krim. Iya, aku juga tidak sabar. Tapi nanti setelah menikah kita tinggal sama siapa? Tanya Max kemudian yang membuat Diana terdiam, ia tak ingin meninggalkan mamanya tapi ia juga yakin Max pasti tidak mau meninggalkan mominya. Baby, kenapa diam? Tanya Max sembari menarik-narik tangan Diana, Diana pun menyunggingkan senyumnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, baby. Nanti kita bicarakan sama mama kita harus tinggal di mana setelah menikah, tukas Diana kemudian. Mereka pun melanjutkan jalan-jalannya, bergandengan tangan, bercanda ria, bahkan Diana juga sering mencuri cium pipi Max meskipun di pinggir jalan. Membuat Max malu dan pipinya merah merona. Di taman, Alan dan Melisa berjalan berdampingan di atas rerumputan sembari menikmati angin yang sejuk. Di hari Minggu taman cukup ramai, dari orang dewasa hingga anak-anak, semuanya datang. Apa kita cuma akan jalan-jalan seperti ini? Tanya Alan kemudian. Terus maunya yang bagaimana? Tanya Melisa tanpa menatap Alan. Ya kan status kita masih pacaran, mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang orang pacaran lakukan, cicit Alan. Melisa terdiam sejenak sebelum akhirnya ia mendekatkan tubuhnya ke tubuh Alan. Membuat Alan terkejut dan seketika tubuhnya terasa kaku apalagi ketika Melisa melingkarkan lengannya di lengan kekar Alan. Kenapa kaku begitu? Tanya Melisa yang bisa merasakan respon tubuh Alan, orang pacaran tuh begini, coba kamu lihat orang itu. Melisa menunjuk sepasang kekasih yang berjalan berdampingan dan saling bergandengan tangan. Begitu, gumam Alan. Iya, ayo. Melisa dan Alan pun kembali melanjutkan perjalanan mereka dengan jantung yang sama melompat ria di tempat masing-masing, hingga kedua sampai di tempat orang yang berjualan berbagai jajanan pinggir jalan. Wah, kebetulan aku lapar, beli yuk, ajak Melisa antusias. Makanan itu, nanti kamu sakit perut, Sugar. Kita cari restoran saja, ajak Alan. Enggak akan, Alan. Aku sudah biasa beli makanan di pinggir jalan. Enak kok rasanya, ucap Melisa sembari menarik Alan menuju orang yang berjualan pentol goreng. Melisa pun membelinya 2 bungkus, dan setelah itu ia meminta Alan membayarnya. Membuat Alan tercengang karena tak pernah sekalipun sebelumnya Melisa meminta Alan membayarnya. Kenapa diam? Cepat bayar, atau tidak punya uang? Tanya Melisa. Bukan begitu, cuma aneh saja. Kata Alan kemudian ia mengeluarkan selembar uang merah dari dompetnya. Aneh kenapa? Kata Melisa yang mulai menikmati pentol gorengnya. Kamu minta bayarin, biasanya kan enggak, ucap Alan yang membuat Melisa terkekeh. Kita kan pacaran, bayarin makanan atau belanjaan sesekali atau sering itu normal. Yang enggak normal itu, kalau kamu minta balasan di atas ranjang. Jika kedua sahabatnya sibuk menghabiskan waktu liburan bersama pasangan masing-masing, Gia dan Xavier justru lebih memilih tetap berada di kamar mereka. Apalagi 2 hari lagi mereka akan segera berangkat ke Paris, sementara besok Gia ada janji dengan dokter kandungannya.
Mereka menonton film legend yang romantisnya tak lekang oleh waktu. Titanic. Saat ini, Gia sedang rebahan di atas ranjang dengan kepala yang ia letakkan di pangkuan sang suami. Sedangkan Xavier duduk bersandar di kepala ranjang, tangannya sejak tadi tidak berhenti mengelus perut Gia yang mulai sedikit membuncit. Meskipun sudah menonton film itu beberapa kali, namun Gia tetap berderai air mata saat menontonnya lagi dan lagi. Hicks. Gia mulai terisak saat adegan kedua pemeran itu berpisah. Sementara Xavier hanya meringis, ia tahu adegan itu memang sangat sedih, namun itu tak berarti membuat Xavier ingin menangis. Honey. Gia merengek sembari menarik tangan Xavier yang sejak tadi mengelus perutnya. Iya, sweetheart. Jawab Xavier. Kenapa kisah cinta mereka sedih sekali? Kenapa mereka harus dipisahkan? Tanya Gia di sela isak tangisnya. Ya aku tidak tahu, sweetheart. Tanya saja sama penulis skenarionya, jawab Xavier. Tapi itu kisah nyata, honey, ucap Gia lagi. Berarti memang begitu takdirnya, kan tidak ada yang bisa melawan takdir, jawab Xavier lembut. Tapi kenapa takdirnya tidak adil, honey? Kan kasihan sekali mereka, Hicks. Xavier terkekeh dengan tingkah menggemaskan istrinya itu. Ia menunduk dan mengecup gemas ujung hidung Gia. Terus aku harus tanya pada siapa? Tanya sama Tuhan? Tanyanya yang membuat Gia mendengus. Sweetheart. Ucap Xavier kemudian sembari menghapus air mata Gia. Jawab Gia. Nanti kalau anak kita perempuan, kasih nama siapa ya? Tanya Xavier. Kasih nama Rexane, bagaimana? Yang berarti ratu, aku ingin dia menjadi ratu dari pasangannya kelak. Seperti kamu yang menganggapku ratumu, dan kamu adalah rajaku, kata Gia yang membuat Xavier terkekeh. Rexane, nama yang bagus. Rexane Anson. Alan menatap Melissa yang saat ini masih asyik memakan pentol gorengnya dengan lahap. Sementara Alan yang tak pernah memakan jajanan pinggir jalan pun hanya bisa terus memegang pentolnya tanpa berniat memakannya. Sugar, tadi kamu bilang kalau bayarin makanan atau bayarin belanjaan pacar itu normal kan? Berarti memang benar dong, kalau yang paling wanita butuhkan dari pria itu adalah materi. Tutur Alan yang langsung mendapatkan tatapan tajam dari Melissa. Terkadang Melissa tak habis pikir, kenapa Alan memiliki pikiran yang sangat buruk tentang wanita. Jadi menurutmu semua wanita itu materialistis? Tanya Melissa, namun tentu Alan tak berani menjawabnya di hadapan Melissa atau ia akan terkena jawaban yang menohok lagi. Alan, itu bukan materialistis. Itu hanya realistis. Kamu bayangin saja, kita pergi makan, terus kita bayar sendiri-sendiri. Kan aneh, atau misalnya kamu ajak aku belanja. Tapi aku yang bayar, kan enggak masuk akal. Kamu kalau bayarin pacar, itu tandanya kamu sayang dan peduli. Tapi kalau kamu mau balasannya di atas ranjang, lalu apa bedanya dengan seorang pelacur? Sampai sini paham kan? Pagi ini Alan sudah berada di kantornya, namun wajah pria itu tidak terlihat baik-baik saja. Ia seperti bapak-bapak yang memikirkan tumpukan hutang di rentenir. Beberapa kali ia menarik nafas panjang dan kemudian menghembuskannya perlahan. Alan terus terbayang dengan wajah Melissa, dan setiap kata-kata yang diucapkan wanita itu terus terngiang di telinga Alan. Ada banyak hal yang Alan pelajari dari Melissa, hal-hal mudah yang seharusnya Alan pahami sejak dulu. Namun, sejak apa yang telah dilakukan mamanya, Alan seperti menutup semua hal positif tentang wanita. Saat Alan masih kecil, ayahnya mengalami kebangkrutan dan saat itulah mamanya menuntut cerai, kemudian menikah dengan pria kaya lainnya. Mungkin Melissa benar, tidak semua wanita seperti itu. Contohnya Gia, suaminya kaya tapi Gia biasa saja. Padahal dia gadis miskin dulu, gumam Alan. Lalu, jika Gia wanita baik dan Melissa adalah sahabat Gia, apakah artinya Melissa juga wanita baik? Alan mengetuk-ngetukkan pensilnya ke meja sembari memikirkan hubungannya dan Melissa. Apalagi, tak lama lagi hubungan mereka akan berakhir. Kenapa rasanya aku tidak rela ya? Seharusnya aku kan senang,
Kalau aku putus sama Melissa itu artinya aku bisa kembali pada kehidupanku yang dulu, gumam Alan lagi. Ia sungguh merasa dilema saat ini. Di sisi lain, Melissa pun tampak merasa dilema. Ia hanya duduk di kursinya dan berputar-putar begitu saja sejak 30 menit yang lalu, membuat Diana yang melihatnya menjadi pusing sendiri. Pusing aku, Mel. Berhenti dong, pekerjaanmu numpuk loh. Awas dimarahi Pak Manajer, tukas Diana akhirnya yang sudah merasa tak tahan dengan tingkah sahabatnya. Kamu kenapa sih, Datang bulan? Tanya Diana lagi. Entahlah, Di. Aku kepikiran sama Alan, jawab Melissa lirih yang tentu saja membuat Diana langsung menganga lebar. Kenapa? Kalian sudah saling jatuh cinta? Atau kalian sudah tidur? Mulutmu, Diana, geram Melissa kesal. Bukan itu, cuma aku merasa bersalah sama Alan, tukas Melissa dan sekarang ia pun duduk dengan tenang di kursinya. Memangnya kamu apain dia? Tanya Diana penasaran. Aku rasa aku keterlaluan ngerjain dianya, dari hapus semua kontak wanita di ponselnya. Terus bawa dia jalan-jalan sampai beli jajanan pinggir jalan, atur dia ini itu. Dia pasti jengah deh sama sikap aku, pasti merasa dikekang, tukas Melissa dengan raut wajah yang sendu. Sementara Diana justru menahan senyum mendengar penuturan sahabatnya itu. Kamu takut Alan jengah sama kamu, Mel? Tanya Diana dan Melissa pun mengangguk lemah. Takut dia merasa dikekang juga? Lagi-lagi Melissa mengangguk. Artinya kamu takut Alan enggak nyaman sama kamu? Kamu takut kehilangan dia ya? Tuduh Diana yang membuat Melissa langsung menatap Diana dengan mata yang melebar. Kamu bicara apa sih, Di? Aku sama Alan itu kan cuma pacaran selama sebulan. Aku ingin membuat dia sadar kalau tidak semua wanita membutuhkan uangnya, tukas Melissa. Iya, aku tahu. Kalau begitu seharusnya kamu tidak masalah dong kalau Alan jengah sama kamu. Kan bagaimanapun juga kalian akan putus. Putus? Lirih Melissa dan entah mengapa hatinya seperti dicubit mendengar kata putus. Pertumbuhannya sangat bagus, janinnya juga sangat sehat. Dan tidak masalah melakukan penerbangan, tapi tetap harus istirahat yang cukup. Asupan gizinya dijaga juga ya, apalagi ini anak pertama kalian, ujar dokter kandungan Gia pada Gia dan Xavier. Ini anak kedua kami, Dok, kata Gia lirih, yang pertama sudah pergi ke surga sebelum melihat dunia. Lirihnya yang membuat dokter itu terdiam dan tampak merasa menyesal, namun Gia dengan cepat melemparkan senyum yang memberitahu ia baik-baik saja. Kami ikhlas, Dok. Lagi pula sekarang sudah ada gantinya, kata Gia. Xavier mengelus pundak istrinya itu dan mengecup pucuk kepalanya. Semoga yang ini lahir dengan sehat dan sempurna ya, saya juga pernah mengalami hal itu. Rasanya memang sangat sakit kehilangan buah hati. Sayangnya saya tidak ingat rasanya saat itu, Dok. Karena saya amnesia, tapi rasanya tetap sakit saat diberitahu bahwa saya pernah kehilangan anak, lirih Gia yang membuat hati Xavier terenyuh. Setelah selesai memeriksakan kandungannya, Gia dan Xavier pun segera pulang ke rumah Nyonya Leona karena malam ini Nyonya Leona mengundang Diana dan mamanya untuk makan malam di rumah mereka dalam rangka membicarakan pernikahan Diana dan Max. Malam harinya, keluarga Max dan Diana sudah berkumpul di rumah Max, namun sayangnya Max belum turun dan itu menimbulkan tanda tanya Diana dan mamanya. Katanya tadi dia itu gugup, terus masuk lagi ke kamarnya. Bahkan dia sampai mules katanya, jawab Gia memberitahu. Beberapa menit sebelum kedatangan Diana dan mamanya, Max memang mengeluh gugup bahkan sampai mules. Diana dan yang lainnya pun tertawa. Biar aku susul Max ke kamarnya, Tante. Kalau boleh. Usul Diana. Tentu saja boleh, Dir. Siapa tahu dengan begitu dia tidak gugup lagi, kata Nyonya Leona. Sementara Gia justru menatap curiga Diana namun ia enggan bersuara. Toh, nanti itu akan jadi bahan gosip mereka di chat grup mereka. Diana pun segera naik ke kamar Max dengan senyum nakal yang terbit di bibirnya. Senyum itu semakin mengembang saat ia melihat pintu kamar Max yang sedikit terbuka. Diana masuk ke dalam dan menutup pintu itu. Bersamaan dengan itu terdengar suara flush dari kamar mandi dan tak lama kemudian Max keluar sembari menarik resleting celananya ke atas.
Diana bersender di daun pintu, melipat tangannya di dada. "Baby!" panggilnya yang membuat Max langsung terlonjak kaget. "Baby, kenapa kamu bisa ada di sini?" Pekik Max terkejut. "Aku menyusulmu, kamu lama sekali," kata Diana dan ia masih dalam posisi yang tadi. Max terlihat gugup dan itu membuat Diana terkekeh. Diana melambaikan tangannya pada Max, dan dengan malu-malu Max mendekati Diana yang masih setiap di tempatnya. Saat Max sudah dekat dengannya, Diana langsung menarik tangan Max hingga Max menabrak tubuhnya. Tindakan Diana itu semakin membuat Max gugup, apalagi mereka hanya berdua di kamar yang tertutup rapat. "Aku dengar kamu sanggup gugup sampai mules, baby," ucap Diana setengah berbisik, dengan nada yang terdengar mendayu-dayu di telinga Max. "Ini hanya pertemuan untuk membicarakan pernikahan kita, baby. Bukan malam pernikahan kita," goda Diana dan ia menempelkan ujung hidungnya dengan hidung Max. "Aku ingin sekali memakanmu malam ini, baby. Kamu sangat menggemaskan,"